akibat pemagaran bambu di laut Kabupaten Tangerang, Banten. Terkuaklah sebuah skandal besar yang dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi selama pemerintahannya. Melalui Menteri ATR, Kepala BPN, di era Menteri Hadi Cahyanto, pemerintahan Jokowi telah menerbitkan puluhan sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di atas wilayah laut dengan jumlah ratusan hektar luasnya. Dan inilah fakta yang ditemukan di lapangan. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan dulu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicapok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada Peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil kesana Pak Khalid. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya, ya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya kan yang paling serius yang pernah mungkin yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Okay. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Coba menyusuri lokasi lain ya, Pak Khalid ya. Ya. Kita akan temukan faktanya. Kali ini, gue mau bahas pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang. Kok bisa? Siapa ya yang bangun kira-kira? Pagar laut yang tingginya 6 meter dan membentang 30,16 km ini sudah terlihat sejak bulan Agustus 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, mengatakan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di wilayah perairan yang sudah dipasangi pagar bambu kawasan Tangerang itu sudah diterbitkan sejak 2023 lalu. Saat itu, Menteri ATR dijabat oleh Hadi Cahyanto, tepatnya pada Juni 2022 hingga Februari 2024. Sertifikat hak guna bangunan atau SHGB sudah ada sejak era Jokowi, yang mana Hadi Cahyanto yang mengeluarkan HGB tersebut. Sayangnya, kondisi komunikasi publik dari pemerintah memang kurang baik, sehingga Presiden harus turun tangan langsung nih untuk menyelesaikan hal ini. Kalau kita lihat di penelusuran kita di Bumi ATR itu ya, di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot gitu loh. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Dan sudah ada couplingnya, coupling HGB ya. Gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana satu daerah
pesisir katakanlah masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini kan nggak make sense gitu Pak. itu juga gitu ya, nggak make sense kan. Bentuknya kotak-kotak gitu ya. Iya, Kotak-kotak. itu di aplikasinya Di aplikasi Agraria Tata Ruang Iya, ya. benar. Oke. ATR Pertanahan BPN. nasional ya. Betul, Oke. betul. Oke guys, sekarang kita akan coba cek di Bumi ATR BPN ya. Apakah benar laut di Desa Kohot itu memiliki sertifikat ya, sertifikat hak guna bangunan. Kita akan coba cek. Oke, kita masuk ke sini. Kita cari dulu lokasinya ya, Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Nah, ini dia Kohot, Desa Kohot. Kita coba ke pinggir ya, ke pinggir pantai laut ya. Nah, seperti ini ya, sudah banyak kotak-kotak yang berwarna kuning. Kita coba klik di salah satu kotak ini ya. Nah, kemudian muncul keterangan. Nah, kita coba lihat di sini. Keterangannya ini adalah bidang tanah ya. Tipe haknya adalah hak guna bangunan. Luasnya adalah 15.870 meter persegi. Dan NIB-nya adalah 02807 ya. Di sini ada pilihan, kita coba pilih peta Google ya. Kita coba lihat di peta Google apakah ini di daratan atau di lautan ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah keluar ya. Ini titik ini yang tadi kita klik di Bumi ATR BPN ya. Ini di laut ya, laut tuh. Ini pinggir pantai-pantai ya. Nah, ini kalau ini jelas laut ya. Dan di sini sudah ada kotak-kotak ya. Tuh, ini pagar lautnya yang putih ini, yang kemarin dibongkar ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini ya, kita coba lihat di peta Google-nya. Dan ini ya, kita coba rubah tampilannya ya, seperti peta biasa. Nah, tuh jelas ini terletak di laut ya, bukan di pantai, bukan di pinggir. Ini bukan tanah, ini air, ini laut ya. Jadi ya, apa yang banyak orang duga tentang pengurugan laut dan juga apa namanya akan dibangun bangunan ya, itu tidak salah ya. Canggih ini ya, zaman sekarang ini sudah canggih laut ya. Saking canggihnya laut bisa dibuatkan sertifikat hak bangunan ya. Dan kita cek kan, memang di aplikasi itu kan ada peta dasar sama peta HGB-nya kan. Oke. Nah, jadi ketika di klik peta dasarnya itu masih laut tuh. Tapi kemudian ketika diklik peta HGB-nya, di atasnya itu udah ada HGB. Peta hak ya, maksudnya termasuk hak itu kan HGB. Ada HGB dan itu kotak-kotak. Oke. Dan seperti ini loh, kotak-kotak bekas tambak ya, kira-kira kayak gitu. Ketika kami cek itu dengan citra satelit yang ada apa namanya pagar lautnya itu, pagar lautnya itu tumpang tindih dengan alas itu, HGB itu. Iya. Nah, ini kan kami curiga jangan-jangan yang ke sininya itu, yang ke arah baratnya itu juga akan sama gitu loh. Akan dikasih alas hak HGB karena kami juga mendapatkan dokumen, Kang. Ada sebuah pengajuan dari 15 desa di mana di Kabupaten Tangerang. Jadi kami menemukan dokumen surat berkop desa ya. Ada 15 desa yang mengajukan surat kepada Dinas PU
dan Tata Ruang Banten untuk mengajukan pergeseran batas laut, batas wilayah. Artinya kalau pergeseran semakin Semakin menjorok daratannya semakin menjorok ke laut. gitu. Oke. Nah, Wah, tadi kok tergelit ini sama informasi yang lu dapat bahwa sudah ada alas H di atas laut nih, di atas laut nih sekarang posisinya. Seberapa banyak nih yang kalian temukan? Apakah itu baru petak-petak di gambarnya atau mungkin ada luasan, keterangan luasan yang sudah di coupling gitu ya? Itu bentuknya petak-petak dan banyak petak-petaknya itu. Informasinya apa? Ada koordinat, kemudian nomor HGB-nya, kemudian juga luasannya. Berapa luasnya? Ini yang perlu dicek satu-satu dan dihitung ya. Cuma ada informasi ya ratusan hektar. Informasi yang kami peroleh ya. Total ya itu. Total Kalau petak-petaknya kan berbeda-beda setiap HGB luasannya. Besarnya beda-beda lah ya. Besarnya peta beda-beda, itulah ya. iya. Dan yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya MK, sebetulnya tidak boleh ada hak di atas laut. Tahun 2010 ya, tidak boleh ada hak di atas laut. Ini sudah ada hak di atas laut, ini gimana, ajaib kan? Nah, ini makin menarik ini hak di atas laut. Oke. Artinya kan BPN terlibat, kemudian juga institusi Pemda yang lain kan terlibat, karena kan itu harus ada berdasarkan tata ruang kan, lain kira-kira kayak gitu. Wan, itu kan tadi ada satu desa ya, desa Kohot di sekitar laut utara Jakarta gitu ya. Apakah ada desa lain yang juga melakukan aksi serupa, meminta perubahan wilayah gitu ya, batas wilayah dan macam-macam itu? Ya, ada. Tapi gue ingin menjelaskan dulu posisi Kohot itu di mana dan HGB itu tadi di mana. Kalau dilihat dari peta ATR bumi, itu bersebelahan dengan kawasan PIK 2 ya, atau apa namanya, tropical coastline. Nah, itu bersebelahan itu. Jadi ya dekat-dekatan lah kira-kira kayak gitu. Nah, pertanyaan itu tadi ada selain Kohot ya. Jadi ada 14 desa lain yang indikasinya yang menurut banyak narasumber ya yang ketika mereka bercerita kepada kami, itu ada 14 desa lain yang mengajukan serupa. Dan itu tercantum dalam surat berkop desa dikirim ke pemerintah ya, ke Tata Ruang Provinsi Banten, kemudian juga ke BPN dan juga ke DKP dan juga ke KKP. Oke.